Ya, kita masih akan melihat tentang bagaimana kita menikmati Kristus sebagai hari raya Tabernakel. Ya, hari raya itu gambaran satu kenikmatan dan perhentian, seperti hari libur. Kita menikmati perhentian, istirahat dalam kenikmatan. Tetapi ya, perhentian dan kenikmatan ini adalah di dalam tabernakel, di dalam kemah. Kita tinggal di dalam kemah, menikmati perhentian. Inilah menikmati Kristus sebagai hari raya Tabernakel, yang adalah tinggal di dalam Kristus sebagai tabernakel atau kemah. Ya, tabernakel itu adalah kemah, bukan rumah gedung tinggi besar. Ya, jikalau kita terapkan di zaman hari ini, ya, tabernakel itu adalah kemah kita hari ini. Secara individu, menurut 2 Korintus 5, kemah ini adalah tubuh jasmani kita. Tetapi secara korporat, kemah atau tabernakel ini adalah hidup gereja. Nah, apakah kemah atau tabernakel? Kemah adalah sesuatu yang bisa berpindah-pindah. Kemah itu bukan sesuatu yang tertanam di tanah. Jadi kemah itu menggambarkan suatu tempat tinggal yang bukan tempat tinggal permanen. Bukan tempat tinggal yang sifatnya kita tertancap di sana, bukan. Bisa pindah-pindah. Ya, tinggal di dalam kemah-kemah itu, kalau menurut garis besar yang kemarin, poin F, ya, itu adalah seperti orang asing, ya, dan pendatang. Kalau orang asing dan pendatang itu biasanya kan nggak punya rumah permanen. Karena rumah permanen dia itu bukan di daerah asing. Dia kalau sebagai pendatang dan orang asing ya biasanya tidak menetap. Itulah makna dari tinggal di kemah, yaitu kita sebagai orang asing dan pendatang di bumi yang sedang menantikan tabernakel kekal, yaitu Yerusalem baru dalam 2 tahap. Ya, dalam manifestasi tahap awal dan tahap perampungan di zaman kekal. Inilah maksudnya kemah. Inilah maksudnya tinggal di dalam tabernakel. Kristuslah tabernakel atau kemah kita hari ini. Ya, hari ini tabernakel ini belum bersifat permanen, masih berupa kemah. Tetapi kelak di zaman kerajaan 1000 tahun tahap pertama dan zaman kekekalan tahap perampungan,
Kemah ini menjadi satu kota yang berdasar. Ya. Tapi hari ini kita masih di dalam tenda yang belum ada fondasinya. Bisa pindah-pindah sebagai orang asing dan pendatang. Inilah menikmati Kristus sebagai tabernakel. Atau menikmati Kristus sebagai kemah, sama saja. Ya, di pembacaan hari ini kita melihat tentang Abraham. Abraham itu tinggal di kemah. Tadinya dia memang punya tempat permanen di negerinya yang penuh dengan berhala itu, tetapi Allah memanggil dia keluar dari negeri yang penuh berhala. Dan akhirnya Abraham tinggal di kemah. Tadinya kita pun juga adalah orang-orang dunia, tertancap di dunia, mengasihi dunia sebagai tempat tinggal kita. Tapi pada suatu hari kita dipanggil sama seperti Abraham. Dan sejak kita dipanggil, seharusnya kita tetap tinggal di kemah-kemah yang bukan tempat tinggal permanen. Tadinya kita orang dunia, warga negara dunia. Sekarang kita dipanggil, kewarganegaraan kita sudah baru. Sehingga dunia menjadi tempat asing bagi kita. Kita menjadi orang asing di dunia. Tadinya kita bukan pendatang, kita penduduk dunia. Tetapi setelah dipanggil kita menjadi pendatang, menjadi orang asing. Inilah tinggal di kemah, inilah tinggal di tabernakel. Inilah menikmati Kristus sebagai tabernakel atau kemah. Semoga kita jelas, saudara-saudari. Oh Tuhan Yesus. Ya, jadi jikalau kita benar-benar mengalami atau menikmati Kristus sebagai tabernakel atau sebagai kemah kita, kita pasti akan merasa kita ini bukan lagi orang dunia gitu. Kita pasti merasa kita ini berbeda. Kita nggak bisa berbaur dengan orang dunia. Ya. Entah itu dunia dalam bentuk kekristenan. Ya. Ada Alkitab di sana. Ada pujian terhadap Tuhan. Itu tetap dunia. Kita merasa asing. Gitu. Ini tanda-tanda orang-orang yang telah menikmati Kristus sebagai hari raya tabernakel. Jangankan hiburan-hiburan dunia yang tercemar dan berdosa. Dunia yang kelihatannya baik pun kita tuh nggak nyaman gitu ya. Seperti dunia agama misalnya. Bagi kita itu adalah kekristenan. Kita tuh seperti orang asing ya, karena bagi kita itu Kristuslah segalanya. Bagi warga negara surgawi yang sejati, Kristus tuh segalanya. Tetapi bagi orang-orang dunia, Kristus itu hanya pemberi berkat. Ya, dia mengasihi dunia, dan Kristus menolong dia untuk menikmati dunia. Berkat-berkatnya itu bumia, jasmania. Dan mereka tidak merasa asing dengan semua itu. Tetapi kalau mereka disuruh makan Kristus, pasti asing bagi mereka. Nah, kita tuh seharusnya bisa merasakan keberbedaan kita yang di dalam pemulihan Tuhan. Ya, dengan kekristenan pada umumnya. Sehingga kita bisa menjadi orang asing. Kita bisa merasa bahwa kita ini orang asing. Pendatang, kita nggak sama dengan orang-orang dunia. Entah itu dunia
yang sepertinya bersih, apalagi dunia yang berdosa, hiburan-hiburan duniawi yang tercemar, apalagi itu. Waduh, jikalau ada orang-orang Kristen merasa tidak asing terhadap hiburan-hiburan yang tercemar, betapa kasihannya orang Kristen itu, betapa jatuh merosotnya orang Kristen itu. Inilah makna menikmati Kristus sebagai hari raya tabernakel. Kristus sebagai tabernakel kita atau kemah kita. Ya, saudara-saudari, kita di dalam pemulihan Tuhan seharusnya itu, ya kalau diilustrasikan tuh seharusnya seperti orang kaya. Di negaranya dia adalah orang kaya. Nah, kita tuh di dalam pemulihan Tuhan tuh adalah orang-orang kaya. Kita kaya dengan kebenaran, kita kaya dengan pewahyuan. Kita orang kaya di negara kita, yaitu negara surgawi, kerajaan Allah di bumi. Ya. Nah, orang kaya ini dia pergi meninggalkan negaranya karena ada tugas dari kerajaan. Sehingga di negara asing dia tinggal di tenda-tenda gitu ya. Di antara orang-orang yang miskin, di antara kekacauan dan reruntuhan. Masa orang-orang kaya ini bisa merasakan bahwa negara asing itu sebagai negaranya? Ya nggak mungkin lah. Pasti orang itu merasa orang asing di sana. Tetapi walaupun demikian, karena dia tinggal di dalam tabernakel, tabernakel itu tempat tinggal Allah dan manusia. Di negara asing yang kacau balau pun, dia tetap menikmati perhentian. Gitu. Karena ada Allah di dalam tenda-tenda itu. Nah, kita tuh seperti orang kaya ini. Kita ada di negeri asing, tetapi kita tinggal di tenda bersama Allah. Walaupun tenda, ya, kita menikmati hari raya. Hari raya itu semacam hari perhentian, hari libur, tenang, beristirahat bersama Allah. Karena memang pekerjaan kita itu hanya menikmati Allah sebetulnya di tenda-tenda itu. Yaitu hidup gereja hari ini. Ya. Jadi, saudara-saudari, inilah makna menikmati Kristus sebagai hari raya tabernakel. Kristus sebagai kemah kita di bumi ini. Di satu wilayah yang penuh dengan kekacauan dan reruntuhan. Tetapi kita menikmati perhentian di kemah-kemah bersama Allah. Oh Tuhan Yesus, walaupun dunia begitu megah, walaupun orang-orang tinggal di rumah-rumah mewah, ya sementara kita mungkin tinggal di rumah sederhana. Banyak juga saudara-saudari yang hidupnya masih ngontrak, belum punya rumah. Jangan kecil hati, namanya juga kemah. Kemah itu kan bukan tempat tinggal permanen. Orang kaya tadi ya tinggal di negara asing. Semua rumahnya jelek-jelek, mana mau sih beli rumah? Jadi nggak ada salahnya. Kita belum punya rumah, masih ngontrak. Toh Tuhan pelihara. Nggak ada salahnya. Jangan menaruh keirian terhadap orang-orang lain yang sudah punya rumah permanen. Nggak perlu. Bagi kita yang penting ada Allah.
Di sanalah perhentian. Nah, ini harus dilatih, saudara-saudari. Anda ini orang asing, Anda ini pendatang. Wajarlah kalau Anda tidak punya rumah permanen. Nggak masalah, yang penting di dalam rumah kontrakan Anda ada Allah. Dan bahkan di dalam diri Anda itu ada Allah. Bisa dinikmati. Sementara orang-orang tinggal di rumah yang bagus, rumah milik sendiri, bahkan rumahnya mungkin lebih dari satu. Tetapi kalau tidak menikmati Kristus, gersang, kacau. Sementara orang-orang yang hidupnya sederhana, rumahnya sederhana, tapi mereka menikmati Kristus, mereka bisa melihat bahwa orang-orang yang tinggal di gedung-gedung mewah itu sebetulnya itu reruntuhan. Ya. Mata batin para pemenang tuh tembus pandang, saudara-saudari. Para pemenang tuh nggak pernah iri dengan orang-orang kaya. Justru mereka melihat orang-orang yang cinta uang, cinta harta materi, itu seperti tinggal di reruntuhan. Ya, sekarang perang di Timur Tengah, lihat kota Gaza itu begitu udah kayak kota hantu, reruntuhan di mana-mana. Seperti itulah gedung-gedung mewah sebetulnya di mata para pemenang. Karena para pemenang yang tinggal di kemah-kemah itu bisa tembus pandang, bisa melihat wujud yang sesungguhnya dari segala kemewahan dunia itu hanyalah reruntuhan. Oh Tuhan Yesus, semoga kita punya mata yang tembus pandang, bisa melihat dunia ini begitu kacau balau, begitu tempat reruntuhan. Nah, sekarang bagaimana? Ada sebuah pertanyaan nih, bagaimana saudara-saudari agar kita menjadi orang-orang yang tinggal di kemah-kemah? Bagaimana caranya? Bagaimana kita bisa menjadi orang-orang, yaitu pemenang-pemenang, yang merasa bahwa dia tuh orang asing di bumi ini, hari ini. Rumah mereka adalah gereja, di luar gereja itu semua reruntuhan. Bagaimana caranya? Orang-orang yang merasa bahwa gereja adalah rumahnya, di luar gereja semuanya adalah reruntuhan, itu adalah orang-orang yang tinggal di kemah-kemah. Kalau Anda belum merasa seperti itu, Anda masih merasa bahwa gereja bukan rumah Anda, gereja bukan keluarga Anda, ya itu tandanya Anda belum tinggal di kemah-kemah. Nah, bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang tinggal di kemah-kemah semacam itu? Ya, prinsipnya itu ada di dalam ayat yang tadi kita doa bacakan. Kejadian 12 ayat 7 sampai 8. Di sana kita bisa melihat bahwa pertama-tama ya, Abraham mendirikan mezbah lebih dulu. Ada mezbah lebih dulu, baru kemudian ada kemah. Abraham mendirikan kemah. Ini ada satu prinsip. Di mana ada mezbah, pasti ada kemah. Jikalau Anda mendirikan mezbah, pasti Anda akan mendirikan kemah dan tinggal di kemah. Mezbah dan kemah itu tidak dapat dipisahkan. Memang setelah itu Abraham mendirikan kemah baru mezbah. Ya memang seperti itu. Ya, keduanya tidak bisa dipisahkan. Nah, jadi tadi kita kan sudah melihat kemah itu seperti apa, maknanya apa. Ya, kita sudah lihat tadi, kita adalah orang-orang asing, pendatang, tinggal di kemah-kemah. Nah, sekarang kita akan melihat apa itu mezbah.
Ya, agar kita bisa tinggal di kemah, kita harus mendirikan mesbah. Saudara-saudari, mesbah di sini itu bukan mesbah untuk mempersembahkan kurban penebus dosa, tetapi mesbah untuk mempersembahkan kurban bakaran. Apa bedanya kurban penebus dosa dan kurban bakaran? Kurban penebus dosa adalah Kristus sendiri dipersembahkan untuk pengampunan dosa kita. Nah, mesbah yang sedang kita bicarakan di sini bukan mesbah untuk pengampunan dosa, tetapi mesbah untuk kurban bakaran. Kurban bakaran adalah kita sendiri dipersembahkan di mesbah itu. Kita sendiri dibakar sampai habis tanpa sisa. Ya, jadi mesbah ini bukan tempat Tuhan mati bagi kita, melainkan tempat kita mempersembahkan diri kepada Allah. Jadi mesbah di sini tuh prinsipnya ada di dalam Roma 12 ayat 1. Ya, yaitu kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Jadi inilah mesbah. Di mana ada mesbah, pasti ada kemah. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Jadi kalau Anda ingin menjadi orang-orang yang betah tinggal di kemah-kemah, betah tinggal di dalam gereja, gereja menjadi keluarga Anda, tempat tinggal Anda, kenikmatan Anda, perhentian Anda harus mendirikan mesbah, yaitu mempersembahkan diri Anda. Ya. Nah, saudara-saudari, saya percaya semua kita, karena kita adalah orang-orang yang telah menerima Kristus sebagai hayat, artinya kita adalah sama seperti Abraham, telah dipanggil keluar. Kita sudah ditarik oleh Allah keluar. Pasti Anda memiliki pengalaman mesbah. Pengalaman mesbah itu adalah ketika Anda di dalam doa pribadi Anda dimanapun Anda berada, mungkin di kamar, di jalan, dimanapun Anda pernah pasti mempersembahkan diri Anda. Saat itu Anda berkata, "Oh Tuhan Yesus, aku mempersembahkan semuanya bagimu. Tuhan, segala sesuatunya adalah milik-Mu. Aku persembahkan semuanya bagimu, Tuhan." Pasti, pasti kita semua pernah mengalami pengalaman mesbah yang seperti itu. Saat-saat itu kita dengan Tuhan begitu dekat, begitu akrab. Kita mencucurkan air mata. Kita tidak mengasihi diri kita sendiri. Kita betul-betul hanya mempersembahkan diri. Kita mau Tuhan mengambil seluruh diri kita. Pasti kita pernah mengalami itu. Itu tuh adalah pengalaman mesbah, saudara-saudari. Yang terjadi saat itu sebetulnya Anda itu seperti menandatangani surat perjanjian. Ketika Anda berkata, "Tuhan Yesus," Anda begitu menikmati Dia, Tuhan begitu dekat dengan Anda. Anda mempersembahkan seluruh diri Anda. Itu sebetulnya Anda seperti sedang menandatangani surat perjanjian. Kita semua pernah mengalami itu. Ya. Tetapi ketika kita berkata, "Oh Tuhan Yesus, mulai hari ini segala-galanya, seluruh hidupku adalah untuk-Mu.
ketika kita mengatakan itu, kita tuh nggak sadar gitu. Ya, sebetulnya tuh berapa banyak yang sedang kita persembahkan kepada Tuhan, kita nggak sadar. Ya, kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya kita sedang menandatangani surat perjanjian bahwa kita akan mempersembahkan segala hal, segala perkara, bahkan manusia yang kita cintai. Ketika kita berkata, Tuhan semuanya milik-Mu, kita nggak sadar bahwa kita sedang mempersembahkan sebanyak itu. Ya, kita nggak tahu sebetulnya apa sih yang sedang kita janjikan kepada Allah. Tetapi surat perjanjian itu telah Anda tanda tangani. Ya, karena Anda tidak menyadari berapa banyak sesungguhnya yang Anda persembahkan, maka dengan mudah kita melupakannya. Kita kembali kepada kenikmatan-kenikmatan alamiah kita. Kita kembali mengasihi segala perkara, segala benda, segala ataupun manusia yang membuat kita kembali menjauh dari Allah. Ya, tetapi Allah nggak pernah lupa. Allah pegang surat perjanjian itu. Allah ingat. Anda dan saya sering lupa. Tapi Allah tidak pernah lupa. Ya, sama seperti kepada Abraham, Allah kembali menampakkan dirinya kepada Anda. Nah, ketika Allah menampakkan dirinya kepada Anda untuk kesekian kalinya, maka Anda kembali jadi orang gila gitu. Bahkan lebih gila lagi saat itu. Semakin sering Allah menampakkan diri kepada Anda di ruang doa Anda, di tempat-tempat di mana Anda sedang sendirian, Anda tuh semakin sering mengalami itu, Anda semakin seperti orang yang gila. Semakin persembahan diri Anda tuh semakin mutlak. Ya. Anda mulai berkata, Tuhan segala-galanya milik-Mu. Silahkan ambil Tuhan. Ambil. Jangan sisakan untukku. Silahkan. Anda lebih gila lagi. Silahkan apapun yang mau kau ambil, ambil Tuhan. Ya. Tetapi saat-saat itu memang seperti kayak bermimpi gitu. Kita nggak sadar juga sebetulnya apa yang sedang kita doakan. Berapa banyak ketika Allah mulai mengambil, kita lupa bahwa kita pernah doa seperti itu. Sehingga kita berusaha untuk merebut, ya, tarik-menarik seperti orang tarik tambang. Gitu ya. Tidak rela Allah mengambil itu. Tetapi Allah mengingatkan Anda. Ingat, Anda telah mempersembahkan diri. Anda telah mendirikan mezbah. Anda bisa lupa, tapi Allah tidak pernah lupa. Ya memang seperti itu. Mempersembahkan diri itu tanpa pertimbangan, saudara-saudari. Itu hasil dari Allah menampakkan diri kepada Anda. Allah menampakkan diri kepada Abraham, hasilnya Abraham mendirikan mezbah. Allah menampakkan diri kepada Anda, hasilnya Anda mempersembahkan diri. Tanpa pertimbangan apapun. Itu adalah memang kemurahan Allah, belas kasihan Allah itu. Tetapi saudara-saudari, sesungguhnya kita itu harus bersyukur. Ya, bahwa ketika kita mempersembahkan diri, kita tuh kayak bermimpi, nggak sadar sesungguhnya apa sih yang kita serahkan kepada Tuhan. Kita nggak sadar bahwa kita tuh telah mempersembahkan segala sesuatu sebanyak itu. Ya, kita nggak sadar sehingga kita tanda tangan aja udah surat perjanjian itu.
Kita harus bersyukur karena kita tidak menyadarinya. Karena kalau kita menyadarinya, kita nggak akan mau tanda tangan surat itu. Kalau kita menandatangani surat yang Allah sodorkan tanpa membacanya, nggak usah takut karena Allah bukan penipu. Tetapi kalau iblis yang menyodorkan surat itu tanpa membacanya, janganlah kita menandatanganinya. Tapi kalau Allah aman, Allah bukan penipu. Walaupun kita disuruh menandatangani kertas kosong, nggak apa-apa. Abraham juga nggak bawa peta kok. Dia tidak dibekali dengan rincian-rincian. Ya, dia pergi saja, percaya kepada Allah. Jadi bersyukurlah kalau memang ketika Allah menampakkan diri kepada kita, kita mengalami pengalaman mesbah yang sedemikian. Kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya kita sudah terikat ya, dalam perjanjian itu. Nggak apa-apa, aman kok. Nah, saudara-saudari, tadi kita sudah melihat menikmati Kristus sebagai hari raya tabernakel. Tabernakel itu kemah. Kemah itu apa? Kemah itu adalah satu pasang dengan mesbah. Kita sudah melihat mesbah itu apa, yaitu persembahan diri kita. Kita semua mengalaminya. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi. Bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang mempersembahkan diri di atas mesbah? Bagaimana? Saya bertobat membaca ini karena saya merasa bahwa saya bisa mempersembahkan diri. Saya sering merasa seperti itu. Saya sering merasa seperti itu sehingga tanpa sadar saya merasa bahwa diri saya lebih baik dari orang lain. Orang lain tidak mau mempersembahkan diri, tetapi saya berani berdoa seperti tadi. Oh Tuhan Yesus, saya bertobat. Karena saya merasa sayalah yang berani berdoa. Tuhan ambil semuanya, silahkan ambil. Padahal, ya saudara-saudari, kita bisa mempersembahkan diri. Itu bukan inisiatif kita. Itu inisiatif Allah. Bagaimana caranya supaya Anda bisa mempersembahkan diri? Itu adalah inisiatif Allah. Bukan Anda yang berani, bukan Anda yang mau, bukan Anda yang rela. Itu semua Allah yang berinisiatif. Kalau Allah tidak berinisiatif, Anda akan tetap tinggal di dunia. Anda akan tetap mengasihi dunia. Ya, Allah berinisiatif mulai dulu menggoncang-goncangkan, merebut setiap berhala kita sehingga kita menangis, meraung-raung, bersyukur. Ya, Allah memimpin kita datang dan Allah menampakkan diri kepada kita. Ketika Allah menampakkan diri kepada Abraham, barulah Abraham mendirikan mesbah. Tanpa Allah menampakkan diri kepada Abraham, Abraham tidak pernah akan mendirikan mesbah. Jadi, Anda bisa mempersembahkan diri karena Allah menampakkan diri kepada Anda di ruang pribadi Anda, di tempat-tempat yang hanya ada Anda dan Allah di sana. Allah lah yang berinisiatif menampakkan diri kepada Anda. Hasilnya Anda mempersembahkan diri Anda. Semakin sering Allah menampakkan diri kepada Anda semakin gila, Anda semakin mutlak mempersembahkan segala sesuatu. Jadi ini bukan hasil inisiatif manusia. Mempersembahkan diri kepada Allah itu bukan karena ada orang yang menasehati, menganjuri, mendorong, atau bukan karena khotbah yang bagus. Saya pun sering bertobat, Tuhan, ampuni saya.
Saya sering merasa bahwa saya bisa berbicara, bisa mempengaruhi orang, mempersembahkan diri. Ampuni Tuhan, semuanya itu bukan karena khotbah yang bagus, bukan karena anjuran, bukan karena nasihat, bukan karena saya mengunjungi orang, bukan karena saya. Ya, walaupun kita memang harus merawat, mengunjungi, memberitakan Injil, tetapi orang mempersembahkan diri kepada Allah itu karena Allah menampakkan diri kepada orang itu. Itulah pentingnya berdoa, ya, datang kepada Allah sebelum kita datang kepada orang-orang yang hendak kita beritakan Injil. Kita datang dulu kepada Allah, minta Allah menampakkan diri kepada orang-orang itu, agar mereka mau dibawa ke dalam gereja. Jadi ini prinsipnya, saudara-saudari. Karena itu, setiap kali kita datang penyegaran pagi, atau sidang-sidang di rumah-rumah maupun sidang-sidang besar, atau kita datang kepada Alkitab, berdoalah. Berdoalah, Tuhan, tanpa Engkau menampakkan diri, aku tidak bisa mempersembahkan diriku. Akui kita tuh tidak mampu mempersembahkan diri. Jangan merasa lebih baik dari orang-orang yang berada ya di dalam dunia. Jangan merasa lebih baik. Itu belas kasihan Tuhan. Akui. Setiap kali kita datang penyegaran pagi, sidang-sidang, atau kita mau membaca Alkitab, terlebih dulu akui, Tuhan, aku tidak bisa mempersembahkan diriku. Harus Engkau yang menarik aku melalui menampakkan dirimu. Ya, jadi saudara-saudari, kita harus mengingat bahwa hari ini kita masih di negara asing. Tetapi walaupun di negara asing, sebagai pendatang kita punya kemah, tabernakel Kristus. Ya, tabernakel itu tempat tinggal, bukan hanya tempat tinggal manusia, tetapi tempat tinggal Allah dan manusia. Ingat prinsipnya, tabernakel itu tempat tinggal Allah dan manusia. Dan hari ini tabernakel kita masih berupa kemah yang tidak permanen. Nah, sementara kita tinggal di kemah, kita menikmati Kristus sebagai hari raya perhentian tabernakel kita. Sambil apa? Sambil kita mengharapkan ya tabernakel yang lebih kekal, tabernakel Yerusalem baru. Ya, tabernakel Yerusalem baru itu lebih permanen. Datang dalam 2 tahap. Tahap pertama di masa 1000 tahun, dan tahap perampungan di masa kekekalan, langit baru dan bumi baru. Mereka yang akan masuk ke dalam tabernakel yang kekal, yang permanen ini adalah mereka yang hari ini setia tinggal di kemah. Tidak sudi berada di reruntuhan. Jikalau Anda belum merasa bahwa gereja adalah rumah Anda, gereja adalah keluarga Anda, artinya itu mungkin Anda belum tinggal di kemah-kemah, belum menikmati Kristus sebagai kemah Anda, tabernakel Anda. Semoga Tuhan membelas kasihani kita, Tuhan Yesus, amin. Nah, sekarang mari saudara-saudari membagi kenikmatan, masih banyak waktunya, amin. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, amin. Mari. Oh Tuhan Yesus, jangan lama-lama, ayo open mic. Amin. Silahkan. Tuhan Yesus. Amin. Mari, silahkan, saudara-saudari. Mana?
Amin. Ya, silahkan Saudari Ning, kemudian Saudari Lani. Amin. Ya, puji Tuhan ya, kita mendapatkan kebenaran mengenai kemah dan misbah ya. Puji Tuhan ya. Filipi, tadi saya baca di Filipi ya, bahwa kewarganegaraan kita ini kerajaan surga ya, kita ini warga kerajaan surga. Jadi di bumi ini kita memang hanya melancong. Saudara juga menjelaskan bahwa kita ini di bumi ada satu kewajiban. Saya percaya kewajiban kita adalah bekerjasama dengan Allah bagi pembangunan tubuhnya hari ini. Makanya kita tidak memiliki tempat yang permanen di bumi ini, dilambangkan oleh kemah ya. Kemah itu bongkar pasang ya, dari yang tidak menetap gitu, tidak menancap ke bumi untuk dalam jangka waktu yang lama. Perkiraannya adalah untuk berpindah-pindah tempat sesuai dengan pimpinan Allah, seperti perjalanan Abraham ya. Demikian juga perjalanan kita hari ini, kita harus tidak serupa dengan dunia. Cita rasa kita hidup di bumi ini harusnya adalah cita rasa surgawi. Bagaimana kita ini adalah warga negara surgawi, dipimpin, diperintah oleh Raja surgawi. Jadi kita seharusnya memiliki penampilan tidak sama seperti dunia. Kita ada cita rasa ilahi yang surgawi di mana saja kita berada, karena kita ya hakikinya adalah umat kerajaan surgawi itu sendiri, sehingga orang pun bisa melalui kita nampak ya bahwa Allah sebagai Tuhan kita ya, yang memerintah kita. Kemudian perkara misbah ini adalah perkara pewahyuan dari Tuhan. Ya, Abraham sendiri tidak mendirikan mesbah kalau dia tidak nampak Tuhan secara pribadi ya. Demikian juga hari ini kalau kita ini tidak mendapatkan pewahyuan mengenai kemustikaan Tuhan, kemuliaan Tuhan, mungkin kita tidak bisa mempersembahkan diri ya. Seperti orang-orang dunia yang tidak nampak kemuliaan Tuhan, kemustikaan Tuhan, demikian tidak bisa hidup bagi Tuhan. Tapi hari ini ketika kita sudah nampak ya kemustikaan Tuhan, Tuhan sendiri mewahyukan di dalam batin kita, pasti ada satu perubahan di dalam pikiran kita. Tentu hidup kita ini adalah hanya bagi Allah, sehingga kita bisa berkata kepada Tuhan bahwa dikolah segala-galanya bagi kami. Ya, hidup kami adalah hidup bagi Allah. Nah, demikian Allah akan dengan sendirinya menyingkirkan segala sesuatu yang bukan dirinya sendiri. Tentu mungkin kita masih ada perontak-rontaannya ketika kita menyadari bahwa hidup kita ini adalah bagi Allah. Ada barang-barang yang Tuhan ambil di atas diri kita, yang itu bukan diri Allah sendiri. Agar Allah di dalam kita bisa benar-benar menjadi realitas bahwa Dia segala-galanya bagi kita. Puji Tuhan ya, bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Silahkan Saudari Ani. Amin. Ya, puji Tuhan ya. Pagi ini sungguh saya juga menikmati ya apa yang sudah saudara sampaikan tadi, bagaimana kita ini tinggal di dunia ini, dikatakanlah kita hanya sebagai pelancong, sebagai orang asing ya. Kita tinggal di kemah-kemah. Tadi seperti yang digambarkan ya, satu kemah itu adalah tidak menetap ya. Jadi ya kita oh Tuhan Yesus, saya juga bertobat ya, seringkali masih iri kok orang ini memiliki rumah yang mewah, ini itu ya. Tetapi puji Tuhan ya, hari ini diterangi ya bahwa kita di sini hanya orang asing ya, tetapi kita memiliki kemah ya, yaitu Allah yang bertabernakel di dalam kita. Ini tentunya adalah kita memiliki perhentian ya, yaitu diri Allah itu sendiri ya. Sehingga bagaimana kita tinggal di dunia ini yang dikatakan kacau balau, tetapi kita memiliki perhentian yang sejati, yaitu Kristus ya. Nah, bagaimana ini nantinya rampung adalah Yerusalem baru, tentunya ya mulai hari ini kita menikmati Kristus yang sedemikian ya, sehingga kita bisa gereja ini adalah rumah Allah. Ini tadi dikatakan kita harus memiliki mesbah ya. Mesbah ini mempersembahkan diri kita ya, tetapi itu pun juga bukan dari diri kita sendiri ya. Tadi yang diuraikan adalah inisiasi Tuhan ya.
Tuhan yang menampakkan diri, sehingga kita karena penampakan ini, pewahyuan ini, kita dengan sendirinya ya, dengan diri Allah itu ya tentunya kita bisa mempersembahkan diri kita. Tuhan, Kau menjadi segala-galanya. Nah, Tuhan tidak lupa ya. Seringkali saya juga, kita lupa ya. Tuhan pun tidak lupa ya. Tuhan mengambil apa yang menjadi berhala di dalam kita, sehingga kita hanya mutlak baginya. Seringkali masih ada perontaan, tetapi hari ini kita kembali diterangi ya, bahwa kita perlu ada di dalam rumahnya, yaitu gereja hari ini, sehingga kita bisa mempersembahkan diri dengan mutlak ya. Inilah mezbah dan kemah. Dan bagaimana kita bisa memiliki kemah, mempersembahkan ini ya, tentunya adalah diri Allah itu sendiri menjadi kenikmatan kita. Amin, puji Tuhan. Itu yang saya nikmati pagi ini. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari disambung. Silahkan, saudari. Amin. Ya, puji Tuhan ya. Saya merasa sangat bersyukur menikmati kitab Kejadiannya. Sering-sering dalam membaca Perjanjian Lama, saya akan menganggap itu di masa lalu ya, keadaan harus seperti itu. Tapi ketika kita memasuki dengan apa yang saudara bagikan dari hari pertama sampai hari ketiga, kayaknya apa yang terjadi dulu itu sebenarnya kita alami saat ini. Kemudian pagi ini yang saya nikmati tentang kata mezbah ya. Sungguh saya juga merasakannya, oh Tuhan juga perlu banyak bertobat ya. Menganggap atau mengartikan kata mezbah itu kadang-kadang dengan pemikiran sendiri. Bahkan ketika suatu saat ya, saya dan keluarga atau mungkin sama teman ya, ada yang mengajak ya kita itu mendirikan mezbah doa ya. Sering-sering dalam orang-orang, teman-teman juga harus ada mezbah doa dalam keluarga. Harusnya memang itu saya percaya bagus ya, dalam keluarga kita perlu ada mezbah doa. Tetapi ketika saya baca hari ini ya dikatakan mezbah, berarti kita tidak menyisakan suatu apapun bagi diri kita sendiri ya. Berarti mezbah berarti kita menyadari bahwa kita hidup di bumi itu hanya bagi Allah. Sementara sering dalam mezbah doa kami itu banyak membawa hal-hal yang kami inginkan ya, yaitu doa-doa yang duniawi sekali ya, menginginkan banyak hal-hal untuk kepuasan yang kita anggap itu adalah suatu hal yang lumrah karena kita berdoa dan meminta. Tetapi hari ini sungguh kata mezbah ini sangat menerangi ya, bahwa kita tuh mezbah ini berarti kita tidak ada lagi apa-apa ya, apapun yang ada dalam diri kita sudah kita persembahkan. Ini sungguh satu makna yang dalam ya, bukan asal-asalan. Ini sungguh saya bersyukur di dalam pemulihan kita bisa menikmati banyak terang ya dari firman-firman Tuhan. Itu bukan asal baca, setiap firman yang kita baca itu maknanya begitu dalam dan bisa kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini satu kata yang saya dapatkan dari saudara kita, itu tentang para pemenang mempunyai mata tembus pandang. Nah, ini saya merasa ini sangat satu perkataan yang sangat luar biasa buat saya ya. Nah, mungkin juga ini bisa saya artikan seperti kita nampak visi yang benar-benar jelas ya dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Saya merasa kalau saya baca dan saya dengar perkataan ini, berarti kita itu melebihi Abraham ya, karena di sini ada perkataannya. Ketika Abraham tinggal di kemahnya yang tanpa pondasi, ia juga sedang memandang dan menantikan dengan harapan akan kota yang mempunyai dasar. Tetapi saya tidak yakin kalau Abraham tahu bahwa dia sedang menantikan Yerusalem baru. Bahkan banyak orang Kristen yang tidak tahu bahwa yang mereka nantikan ialah Yerusalem baru. Namun kita harus jelas bahwa hari ini kita tinggal dalam kemah kehidupan gereja, menunggu perampungan akhir dari gereja, yaitu Yerusalem baru, kota Allah yang memiliki fondasi. Jadi saya merasakan, oh Tuhan Yesus yang hari ini kita melihat, kita membaca sejarahnya Abraham. Tapi saudara kita bahkan mengatakan mungkin dia juga tidak yakin ya, apa yang dia nantikan. Tapi karena dulu itu kan mungkin belum ada berita seperti kita ini ya, belum ada penjelasan. Tapi hari ini kita dengan jelas ya bisa membaca melalui apa yang saudara kita sampaikan. Kita jadi tahu apa sih tujuan saya sebagai orang Kristen.
Karena mungkin kita banyak membaca, tapi kadang-kadang kita tuh hanya membaca, tahu, tapi tidak mengalami atau kita tidak sungguh-sungguh menantikannya. Tapi hari ini saya bersyukur ya, sebagai orang Kristen, mungkin saya dulu juga hanya berpikir ya, saya jadi orang Kristen sudah, ya saya tidak masuk dalam penghakiman, mungkin saya mati naik surga gitu aja. Tapi hari ini dikatakan sebagai orang Kristen, saya harus jelas ya, tujuan saya tuh apa. Nah, karena itulah saya merasakan ya, hari ini kemah bagaimana, kita juga sangat jelas apa yang saudara kita sampaikan. Kita tidak lagi menjadi manusia hanya mengejar sesuatu untuk kehidupan kita di atas muka bumi ini. Tapi bagaimana hari ini kita berjuang ya di dalam Tuhan, supaya apa yang kita nantikan yaitu perampungan ya dari akhir zaman, sehingga kita tuh memiliki satu kota yang berfondasi. Oh Tuhan, saya juga merasa bersyukur yang melalui berita ini saya diingatkan kembali. Saya harus jelas sebagai orang Kristen, tujuan dari hidup saya itu apa, panggilan Tuhan untuk saya itu apa. Amin, puji Tuhan. Puji Tuhan, saudari, amin. Oh Tuhan Yesus, masih ada satu orang, boleh? Amin. Silahkan. Tuhan Puji Yesus, Tuhan. amin. Amin. Oh, Yesus. Kata adalah asing di bumi ini. Oh, Yesus. Di dalam kemah dan juga mezbah. Oh, Yesus. Kiranya Tuhan membelas kasihani. Supaya di dalam mezbah kita mempersembahkan hidup kita. Oh, seperti yang saudara katakan dalam Roma 12. Apa kita mempersembahkan diri kita. Oh Tuhan, semuanya bagi kemuliaan Tuhan, bagi kepentingan Tuhan. Kita ada di bumi ini karena kepentingan Tuhan, bukan kepentingan kita. Oh, kita perlu mempersembahkan segalanya untuk Tuhan. Bahkan diri kita sendiri harus habis. Hanya tinggal Kristus saja di dalam kita. Oh, puji Tuhan untuk berita pagi ini. Oh Tuhan Yesus, kami puji namamu, bersyukur padamu. Tuhan ingatkan kami adalah orang-orang pendatang asing di dunia ini. Tidak boleh sama dengan dunia ini. Kita adalah warga kerajaan Allah, memiliki sifat Allah dan ekspresi Allah. Amin. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Mari kita menyeru nama Tuhan, saudara-saudari. Tuhan Yesus. Yesus. Tuhan Yesus. Kami perlu dirimu terus menampakkan diri kepada kami ya Tuhan. Kami tidak mampu mempersembahkan diri. Kami adalah orang-orang yang sering kali tertipu ya Tuhan. Tidak bisa melihat bahwa dunia ini adalah reruntuhan. Oh Tuhan, tolong kami bisa menikmati gereja sebagai rumah kami, sebagai kemah kami hari ini. Semuanya membutuhkan dirimu menampakkan diri kepada kami, Tuhan. Tanpa dirimu menampakkan diri kepada kami, oh kami akan tertipu dan tertipu oleh musuhmu, Tuhan. Tuhan Yesus, selamatkan kami dari reruntuhan. Bawa kami masuk ke dalam kemah hidup gereja hari ini. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudari, sampai jumpa. Amin. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Baik.